Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tabrakan maut melibatkan 1 truk dan 4 motor di Jalan Raya Sragen Ngawi, Kabupaten Sragen. 1 orang tewas. Tawuran brutal antar 2 kelompok siswa SMK terjadi di Kabupaten Pati. 1 orang pelajar dilaporkan menderita luka berat akibat terkena senjata tajam. Mantan calon wakil Bupati Pemalang diduga ditipu anggota BRIMOB lebih dari 1 miliar rupiah. Kecelakaan karambol yang melibatkan truk dan sejumlah motor menewaskan 1 orang dan melukai 5 orang lainnya di Jalan Sragen Ngawi, Kabupaten Sragen. Kecelakaan terjadi karena pengemudi truk mengantuk sehingga menghantam motor yang datang dari arah berlawanan. Para pengendara dan motor bergelimpangan di Jalan Raya Sragen Ngawi di Desa Bener, Kecamatan Ngerampal, Sragen, Sabtu siang. Mereka terkapar akibat ditabrak truk bermuatan makanan ternak. Dari video amatir warga, sejumlah polisi dan warga langsung mengevakuasi para korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Kecelakaan beruntun ini melibatkan sebuah truk dan 4 motor. Akibat kecelakaan, 1 orang meninggal dunia usai dirawat di rumah sakit dan 6 orang lainnya menderita luka-luka. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap kronologis dan penyebab kecelakaan. Hasilnya kecelakaan terjadi karena kelalaian sopir truk. Truk yang dipudikan Aris melaju dari arah Sragen menuju Ngawi. Karena kehilangan konsentrasi, truk kemudian oleng dan menabrak 1 motor dari arah berlawanan. Sopir makin kaget sehingga laju truk makin tak terkendali lalu menghantam 3 motor lainnya. Antara kendaraan truk dengan 4 sepeda motor. Kronologisnya, truk berjalan dari arah Solo menuju ke Ngawi, sesampainya di TKP dekat Polsek Ngerampal. Kemudian truk ini kehilangan kendali. Penyebabnya apa belum diketahui, karena kita masih melaksanakan olah TKP dan juga kita belum melaksanakan pemeriksaan kepada pengendara maupun saksi-saksi. Kemudian untuk sampai di lokasi kejadian, bersenggolan dengan sepeda motor Jupiter, kemudian oleng ke kanan sehingga berbenturan lagi dengan 3 sepeda motor yang lainnya yang mengakibatkan 6 korban luka-luka saat ini dibawa ke rumah sakit RSUD Sragen. Truk sedianya dalam perjalanan membawa pakan ternak menuju Pasuruan, Jawa Timur. Sopir mengaku mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi. Angkut apa barangnya? Muatan? Pakan ternak. Pakan ternak. Apa jenengan ngantuk atau gimana, Mas? Iya, iso ngantuk, Mas. Ngantuk ya? Oh gitu ya. Berarti langsung ke kanan ya, Mas ya? Ke kanan, Mas. Mau tak buang ada sepeda lagi. Sopir truk bersama truk dan motor korban dibawa ke kantor Satlantas Polisian Desa Sragen untuk penyelidikan lebih lanjut. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. 2 truk di Demak dan Kota Semarang mengalami kecelakaan. Di Demak, truk yang membawa gabah terguling ke sungai karena sopir mengantuk. Sedangkan di Kota Semarang, truk muatan semen terbalik karena diduga tak kuat menanjak. Truk yang dikemudikan Ferry Setiawan terguling jatuh ke sungai di Desa Karangtengah, Jalan Pantura, Semarang, Demak. Sebelum jatuh, truk bermuatan gabah ini menabrak warung dan pohon. Dari hasil olah TKP polisi, kecelakaan ini disebabkan karena sopir truk mengantuk. Tidak ada korban jiwa, sopir truk hanya mengalami luka ringan. Dari arah Semarang menuju ke Demak, kurang lebih sekitar pukul 03.30, jadi mungkin dia mengantuk atau gimana, sehingga dia oleng ke kiri dan menabrak warung yang ada di bahu jalan dan akhirnya masuk ke sungai. Polisi menggunakan mobil derek untuk evakuasi truk dari sungai. Truk molen muatan semen juga terguling saat melintas di tanjakan Silayur, Jalan Profesor Hamka, Kota Semarang. Diduga truk ini tak kuat menanjak sehingga berjalan mundur menabrak tiang lampu lalu lintas dan terguling. Menurut pengakuan sopir truk, saat melintas di jalan menanjak, ia kesulitan memindahkan tuas gigi truk ke gigi rendah. Ia juga sempat turun untuk mengganjal truk, namun itu sia-sia.
ada suara angin kayak hilang itu cepat gitu. Nah setelah itu saya berusaha untuk mencoba untuk oper gigi supaya biar dia itu kuat naik gitu. Ternyata udah nggak bisa oper Pak. Badan truk menutup sebagian jalan dan muatan semen tercecer di jalan. Akibatnya lalu lintas dari arah Mijen menuju Ngalian maupun sebaliknya sempat macet panjang. Damkar serta relawan membersihkan tumpahan semen yang berserakan di jalan untuk mengurai kemacetan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak dan Kota Semarang. Sebuah mobil ludes dilalap api saat dalam perjalanan untuk mengikuti jambore mobil tua Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Beruntung, sopir dan penumpang bisa menyelamatkan diri. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah mobil di perempatan lampu merah Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati, Jumat malam. Dari video terlihat api cepat membesar sehingga dalam waktu singkat melahap seluruh badan mobil. Kebakaran sempat membuat suasana panik pengendara lain. Namun petugas pemadam segera tiba sehingga api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Mobil terbakar saat dalam perjalanan mengikuti jambore mobil tua di Malang, Jawa Timur. Beruntung sopir dan penumpang selamat. Diduga kuat api bersumber dari korsleting listrik. Di arah sana itu udah bau bensin, lampu merah sini keluar api. Terjadi konslet mungkin ini? Mungkin konslet. Tapi saya posisi masih di dalam. Keluar mobil sudah tidak ada pengemudinya, masih jalan ke situ. Sampai situ baru kebakar full. Nah, mungkin itu Pak. Tapi kondisi lampu merah tadi ya? Atau gimana? Pas Ya, berarti di lampu merah tadi keluar apinya, terus saya keluar. Petugas kepolisian kemudian mengevakuasi bangkai kendaraan sehingga arus lalu lintas tidak terganggu. Arif Nur melaporkan dari Pati. Tokoh agama di Demak turun tangan untuk menyelesaikan masalah banjirop dan abrasi di pesisir Demak. Mereka meminta kepastian kepada pemerintah terkait penanganan masalah tersebut yang dinilai sudah memiskinkan masyarakat. Masalah banjirop dan abrasi di pesisir Demak belum juga ada solusi. Warga di 4 kecamatan harus merasakan penderitaan bertahun-tahun karena pemerintah belum menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya tokoh agama dari Kecamatan Sayung dan Kecamatan Bonang turun tangan. Mereka menggelar audiensi oleh DPRD Kabupaten Demak untuk meminta kepastian penanganan masalah banjirop dan abrasi yang dinilai telah merugikan masyarakat. Tadi di jalan raya itu sudah bertahun-tahun juga tidak ada respon sama sekali dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Demak dengan adanya rob yang sudah memiskinkan dan membuat kita sengsara, mudah-mudahan ada tindakan. DPRD Kabupaten Demak akan menyerap aspirasi masyarakat pesisir untuk segera ditindaklanjuti secara bertahap. Tak cukupnya anggaran untuk mengatasi masalah tersebut secara komprehensif selalu menjadi alasan pemerintah daerah. Ya penanganan abrasi biar cepat selesai, bagaimana caranya? Masyarakat kan sudah lelah gitu. Nah, tokoh-tokoh ini menganggap seakan-akan pembiaran dari pemerintah daerah, tidak melakukan apa-apa. Banjirop dan abrasi di pesisir Demak telah terjadi selama puluhan tahun. Wilayah yang paling terdampak yaitu Kecamatan Sayung, Kecamatan Bonang, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Wedung. Akibat permukaan tanah yang terus menurun dan air laut yang justru naik menyebabkan banyak rumah tenggelam yang memaksa warga untuk pindah. Selain itu, Jalan Nasional Pantura Demak Semarang kerap terendam air jika air laut sedang pasang. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak.